wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir dan mengikuti program kajian subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sholat di salah satu masjid. Di bawah masjid itu ada tempat wudhu sekaligus toilet. Dipermasalahkan, arsiteknya mengadu ke saya karena kata orang itu berarti itu ada WC di masjid. Ini lantai masjid, di bawah itu turun ke bawah basement ada tempat wudhu, ada WC. Berarti buat WC dalam masjid. Di masjid yang lain, di samping tempat imam seperti ini, tempat imam, di situ juga ada toilet. Itu pun juga menyampaikan pengaduan ke saya, Ustaz, di masjid ini ada WC dalam masjid. Kemudian masjid satu lagi, masjidnya di bawah, lalu kemudian di atas itu perumahan, di atasnya lagi mall, berarti di atas itu ada WC. Ketiga-tiga orang ini mengadunya ke saya. Lalu saya mengadunya kemana? Masalah ini muncul karena kekacauan definisi tentang apa itu masjid. Karena buka kitab fikih, macam-macam definisi mereka tentang masjid. Ada yang mendefinisikan masjid itu adalah kullu ma, segala sesuatu tahta saqfil masjid, semua yang berada di bawah atap masjid, maka itu masjid. Itulah tadi yang mengatakan kencing dalam masjid, karena semua yang berada di bawah atap masjid berarti masjid. Ini atap masjid, maka ke bawah ini adalah masjid. Berarti sholat di atasnya sama dengan sholat di atas WC. Maka semua orang yang buang air besar kecil di bawah berdosa sama dengan kencing dalam masjid. Meludah dalam masjid aja dosa besar, apalagi sampai kencing dalam masjid. Semua yang berada di atap masjid berarti masjid. Kalau begitu semua imam-imam, khotib-khotib, penceramah-penceramah, dan umumnya karena yang berada di samping imam ruangan itu khusus untuk khotib, imam, ustaz, penceramah, semuanya masuk neraka karena kencing dalam masjid. Maka tidak bisa mengambil satu definisi dari satu kitab ijtihad ulama tertentu. Apalagi zaman itu tak sama dengan zaman sekarang. Definisi yang mu'tabar yang bisa diambil tentang definisi masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Contoh masjid kita, Baitur Rahim atau Baitur Rahman? Baitur Rahman. Tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Itulah masjid. Mana tempat yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah? Tempat imam, sayap kanan, sayap kiri, tengah, belakang. Ini yang biasa. Adapun Idul Fitri, Idul Adha tidak biasa. Sampai ke belakang melimpah ruah tidak biasa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan haid berhalangan masuk dia ke pintu gerbang, maka dia tidak dianggap sedang masuk masjid karena tempat itu bukan tempat yang biasa untuk dipakai sebagai tempat sholat. Jadi kalau definisi ini dipakai, maka selamatlah imam, khotib, penceramah yang buang air besar kecil yang ada di toilet, karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai. Selamatlah yang toilet yang ada di bawah masjid,
karena tempat itu bukan tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Selamat pula lah masjid yang berada di bawah mall, di bawah apartemen, karena di atas itu bukan tempat yang biasa untuk sebagai tempat sholat. Jadi sebetulnya orang yang terlalu sempit pikirannya ini, dia kurang piknik. Kalau maulah dia ikut jalan-jalan agak sebulan sama Tengku Fadil Rahmi, pergi ke Mesir, biaya tanggung sendiri. Melihat bagaimana masjid di Kairo, apartemen menjulang tinggi 20-30 lantai ke atas, di bawah itu pasti ada masjid. Pergilah ke Mesir, di bawah itu masjid. Kalau di bawah masjid, itu di atas itu berapa rumah? Satu lantai itu bisa 5 rumah, paling dikit ada 2 rumah berhadapan-hadapan. Ke atas 20-40 WC ke atas. Tapi itu bukan masjid, karena yang dimaksud masjid adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Begitu juga Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi itu kalau kita turun ke bawah, maka di bawah itu ada tempat parkir, ada tempat wudhu, ada toilet, dan orang sholat di atas. Itu bukan tidak ada alim ulama di situ yang berijtihad. Nah, jadi maksud saya, cobalah kita banyak membaca referensi. Oh kalau gitu Ustaz Somad banyak baca? Nah, saya tak banyak baca, cuman orang menyangka saya banyak baca. Orang khusus sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu. Saya pernah juga kadang keceplosan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, datang yang masuk, tak ada perempuan Pak Ustaz. Masjid pada awalnya adalah tempat untuk ritual ibadah saja. Lalu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat. Sahabat yang duduk berkeliling itu disebut dengan halaqah. Pakai H kecil, halaqah. Pakai huruf O, halaqah artinya lingkaran. Maka dalam masjid itu ada beberapa lingkaran. Sampailah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Mesir, dia membuka halaqah di Masjid Amr bin As, sahabat Nabi yang pertama sampai ke Mesir. Ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah nahwu, ada halaqah balaghah, ada halaqah tafsir, ada halaqah usul fikih, ada halaqah akhlak tasawuf, ada halaqah. Maka banyak halaqah-halaqah. Dari halaqah-halaqah inilah berubah menjadi cikal bakal universitas. Universitas Al-Azhar baru pakai sistem kelas tahun 1960-an. Sebelum itu hanya halaqah saja. Di Masjidil Haram begitu juga. Syekh Abdul Rauf As-Sikili pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Al-Qushashi, kepada Imam Al-Qurani. Tidak pakai sistem kelas, tapi sistem halaqah. Makanya sekarang kalau masjid mau ramai, dihidupkan lagi halaqah. Alhamdulillah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok di masjid ada beberapa lingkaran. Ada halaqah di sana, halaqah di sana, halaqah di sana. Pas kita datang, duduk, kita dengar ceritanya, rupanya membahas tentang Real Madrid Barcelona. Itu sudah dipesankan Nabi 14 abad yang lalu. Nanti kalau kalian selesai sholat, nampak kalian ada orang membuat lingkaran, bicaranya bukan bicara agama tapi bicara dunia, tinggalkanlah. Jadi tidak semua halaqah itu membicarakan tentang agama Allah. Alhamdulillah. Jadi zaman Nabi itu tidak bisa pengajian seperti ini. Kenapa tidak bisa pengajian? Karena belum ada mikrofon, sound system pengeras suara. Suara hanya sampai di agak. Cobalah kalau tadi pakai kemana? Ada pengajian kita pada kesempatan ini. Tak sampai ke belakang. Jadi sebetulnya kajian yang menyentuh itu adalah halaqah. Karena guru bisa melihat mata murid-muridnya, suaranya sampai,
dan duduknya sama rendah. Orang duduk halaqah tak setinggi, dia duduk sama dengan murid-murid. Jadi sebetulnya saya ini kurang adab, kurang sopan. Tapi kalau saya duduk di bawah, ini kamera kita nampak. Cuma kalau saya duduk, ini yang perlu saya jelaskan. Supaya jangan sampai nanti keluar cerita Abdul Somad itu tak ada sopan santunnya sama orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid pertama sebagai tempat ritual ibadah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat istisqa. Istisqa pun keluar tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang karena tak sanggup masjid menampung. Masjidnya kecil, cuma 22 meter dari mimbar Nabi, mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter. Di samping situ ada tiang dekat dinding kamar Nabi, namanya Uswanatus Sarir. Sarir tempat tidur, karena di samping bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi SAW, tempat dia i'tikaf. Dia i'tikaf 10 hari 10 malam, tak keluar dari masjid sampai ketika dia minta kain, pergi ke jendela tempat Aisyah, kamar tidur Sayyidatuna Aisyah. Nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain kepadaku. Nabi tak mau keluar karena takut i'tikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan menstruasi haid. Lalu dia ulurkanlah kain itu kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu dikaji di masjid cikal bakal. Makanya lebih dulu masjid baru universitas. Minal jami' ilal jami'ah, dari masjid menjadi universitas. Bahasa Arabnya jami', diambil dari kata Jum'ah. Masjid yang ada sholat Jum'atnya namanya masjid jami'. Masjid yang tak ada sholat Jum'atnya masjid saja, tak pakai jami'. Sampai ke tempat kita musola, surau, langgar. Makanya di Jawa orang bilang kan tak mati. Di Minangkabau surau. Maka sebetulnya dalam fikih cuma ada dua. Yang satu masjid tak pakai jami karena tak ada sholat Jumat. Yang kedua masjid jami. Ini masjid jami karena ada sholat Jumat. Dari mana Ustaz tahu ini ada sholat Jumat? Ada mimbarnya. Di sebagian masjid saya katakan ini masjid saja karena tidak ada sholat Jumat. Selesai ceramah dikasih tahu pengurus ada mimbarnya karena tabligh akbar kami sembunyikan ke dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Islam, kalau kita lihat dalam sholat Jumat, Nabi SAW masuk setelah kumandang azan. Dia di kamarnya. Di antara masjid dengan kamar Nabi ada pintu. Datanglah Bilal memanggil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh kami qomat ya Rasulullah. Aqimis shalah, kata Nabi. Aqimis shalah. Qomatlah Bilal. Bilal pun qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka Bilal tak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, langsung dia pergi ke negeri Syam, Damaskus. Kenapa? Karena dulu waktu Nabi hidup, asal habis azan dia mengetuk pintu mengajak Nabi sholat, nanya sudah boleh qomat atau tidak. Setelah Nabi meninggal tak sanggup dia lagi. Pintu mana yang mau diketuk? Nabi sudah meninggal. Pergi dia ke Damaskus. Sekarang iqamat tidak diatur oleh Nabi. Siapa yang mengatur iqamat? Jam. Asal sudah berbunyi, tit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa masjid diatur oleh jam dinding? Karena sebelumnya iqamat diatur oleh emak-emak di belakang. Qomat, betul. Kenapa dia mengatur? Karena dia nyumbang paling besar. Maka dalam Islam diatur oleh ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan diajarkan di masjid, maka ada disebut dengan talaqi. Talaqi berjumpa murid dengan guru, di mana Imam Malik menyampaikan hadis-hadis di Masjid Nabawi. Lalu kemudian masjid juga, kalau kita lihat azan Jumat itu awalnya pada zaman Nabi sekali. Azan, Nabi naik ke atas mimbar, dikumandangkan azan. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang mulai ramai pasar di masjid samping Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, ada pintu sebelah kanan Babus Salam. Di depan Babus Salam itulah ada pasar Islami, pasar Islam, untuk mengalahkan pasar Yahudi. Pasar Yahudi riba, tipu-tipu di dalamnya. Nabi membuat pasar Islami. Lalu kemudian kalau dibuat azan sekali banyak orang terlambat, dibuatlah azan 2 kali. Asal usul kronologis kenapa azan 2 kali adalah karena bisnis, karena pasar, karena ekonomi. Berubah azan menjadi 2 kali. Lalu ketika sampai azan sekali dan 2 kali itu ke Indonesia, orang bukan mengambil aspek bisnisnya, tapi ribut masalah khilafiyahnya. Kau masjid mana tadi? Masjid ini. Azannya berapa? Sekali. Kau masjid mana? 2 kali. Itu pada masa siapa? Umar dan Utsman. Kau ikut Nabi atau ikut Utsman? Inilah orang bodoh yang menularkan kebodohannya. Sudah jelas Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang dapat hidayah, menebarkan hidayah sesudah aku. Abdu 'alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Jadi tak perlu dipertentangkan antara azan sekali dengan 2 kali. Karena Nabi dengan sahabat, Nabi mengatakan ikuti sunnahku dan sahabat. Berkelahilah di Indonesia antara azan 1 dengan azan 2. Sampai saya ke Maroko, azannya 3 kali. Pergi nanti ke Maroko, ingat cakap saya ini, azan 3 kali. Kenapa Ustaz tak bawa mazhab itu ke Indonesia? Takut saya memperburuk keadaan. Kadang geram saya mau saya bawa juga azan mazhab 3 kali. Biar tahu mereka yang berkelahi antara 1 2 itu. Nah, kenapa sampai 3 kali pada masa Utsman? Karena orang semakin ramai. Waktu itu tak ada jam tangan, jam dinding. Orang hanya melihat matahari, ragu. Maka azan, dia dengar azan sudah berapa? Sekali, sudah berapa? 2 kali, sudah berapa? Sebagai aba-aba. Azan 3 kali, masih lampu hijau. Azan 2 kali, ini udah kuning ini. Azan sekali, merah, masuk masjid. Ini semua kenapa? Perkembangan bisnis yang luar biasa. Jadi memang idealnya tanah wakaf itu di situ dibangun mall. Dibangun mall terlalu besar Pak Ustaz, supermarket, sehingga orang sholat, pulang sholat dia beli air putih, pulang sholat dia beli kecap, pulang sholat dia beli ikan sarden kaleng, pulang sholat dia belanja, pulang sholat dia bisnis. Perputaran uang umat berada di sekitar masjid. Tapi katanya tak boleh berdagang di masjid. Jelas-jelas hadisnya, la arbahallahu tijaratahu. Siapa yang bisnis jualan di masjid, maka Allah tidak akan memberikan keuntungan pada dagangnya. Itulah yang saya jelaskan di pangkal tadi. Yang dimaksud dengan masjid di situ adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Tapi jangan gara-gara saya bilang tadi boleh ada mall di samping masjid, boleh ada lapangan bisnis ruko di samping masjid, lalu besok pagi orang jual bakwan di situ. Bukan itu maksudnya. La arbahallahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan untung dari dagangannya. Yang dimaksud di situ adalah tempat yang biasa dipakai untuk sholat, yang dianggap sebagai masjid. Adapun di tanah wakaf yang di ujung sana, itu kemudian jalan, di tepi jalan dibangun ruko. Orang di Arab kalau dia dapat tanah wakaf, sebelum dia mendirikan masjid, sebelum dia mendirikan sekolah, karena masjid dan sekolah non profit, tak ada duit masuk di sana,
maka yang pertama dipikirkannya adalah bagaimana membuat duit masuk. Kira-kira di tepi jalan ini berapa ruko bisa kita bangun? Kalau bisa dibuat di sini 10 ruko, satu ruko sewanya 100 juta, berarti dapat income pemasukan selama setahun, berarti dapat untuk jalur ini saja 1 M. 1 M di sini, 1 M di sini, 1 M di sini, 3 miliar untuk biaya operasional masjid dan pendidikan yang tidak ada income. Karena umumnya pendidikan agama Islam itu diberikan gratis. Itulah baru wakaf. Tapi di tempat kita kalau sudah disebut wakaf, pejamkan mata, sebut wakaf. Apa bayangan? Kuburan. Nah, kalau disebut tanah wakaf, tanah kuburan. Mestinya di atas tanah wakaf dibangun hotel. Hotelnya hotel apa? Hotel syariah. Owner hotel menyewa tanah, bagi hasil sama pengelola wakaf. Lalu orang yang wakaf, mengelola wakaf, habis tenaganya, habis otaknya, dia tak bisa kerja lain. Makannya dari mana? Pengelola wakaf mendapatkan pembagian hasil 10% dari hasil total keuntungan wakaf. Jadi kalau di atas tanah wakaf itu dibangun ruko, dibangun tower tinggi, dibangun rumah sakit, dibangun di situ klinik, setahun dapat 10 miliar, maka pengelola boleh mengambil 10% dari hasil. Dan itu diatur dalam undang-undang wakaf di Indonesia. Karena Indonesia, alhamdulillah, anggota legislatifnya sudah mengkaji masalah zakat, sudah mengkaji masalah wakaf, dan ada undang-undangnya sebagai payung hukum, sebagai acuan. Kalau tak percaya, tanya Tengku Fadil. Itu caranya supaya nanti kalau jamaah bertanya kita akan tahu. Jadi Ustaz, pasal nomor berapa itu tentang ini? Mana aku tahu? Yang jelas ada undang-undang wakafnya. Jadi ke depan kita berpikir cemerlang, cerdas. Bagaimana tanah wakaf di pusat kota ini tidak menjadi mubazir? Kan mubazir tanah wakaf di pusat kota. Orang meliriknya berpikir gimana membangun pusat bisnis. Tiba-tiba dipakai cuma untuk parkir sepeda. Parkir saja, satu sepeda 2.000 perak. Itu pun banyak pula yang tak bayar. Kok nggak bayar? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kita untuk mengembangkan. Maka dibangun tower tinggi, towernya petak 4, sampai ke atas ada pula kumandang azan, sampai ke atas ada rumah makan di atas. Semakin tinggi makin mahal. Yang dibayar bukan kopinya, tapi suasana dan pemandangannya. Jadi 100 meter. Buat menaranya namanya menara 99 Asmaul Husna. Kalau sampai ke level 30, satu gelas 15.000. Kalau yang ke 99, satu gelas 150.000. Kenapa mahal? Karena biaya listriknya ke atas. Kalau murah, kau ambil tali. Duit masuk itu bukan untuk kepentingan orang. Duit yang masuk itu untuk apa? Sekolah tahfiz gratis, untuk anak yatim fakir miskin. Siapa saja yang tak mampu mu'alaf baru masuk Islam, tak ada orang tuanya, bagaimana sekolah? Itulah baru pengelolaan wakaf, membangun peradaban Islam dari masjid. Di samping masjid ada klinik, klinik bersalin, klinik kelamin, klinik gigi. Karena banyak klinik disebut dengan poliklinik. Sama macam teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, maka disebut dengan politeknik. Sama macam orang, kalau bininya ada 3 disebut dengan poli. Macam berani aja. Saya berani gitu karena saya tengok tak ada ibu. Dan yang udah pada pulang. Artinya apa? Bahwa ada orang tak pernah dia ke masjid, seumur-umur tak pernah dia ke masjid, tapi karena istrinya hamil, mau tak mau, suka tak suka, diantarnya lah istrinya tadi ke klinik, mau periksa istri, kehamilan istri USG. Sampai di situ tak berapa lama ngantri, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
screening. Bapak, ibu-ibu yang mau periksa biarkan aja duduk di dalam. Bapak-bapak semua yang mengantar istri silakan ke masjid. Dalam hatinya, terpaksa ke masjid. Tapi paling tidak itu wasilah untuk dia ke masjid. Yang selama ini dia tak pernah ke masjid. Tapi di lapangan parkir di tanah yang luas itu dibangun convention hall, tempat balai pertemuan. Kenapa orang mau buat acara di convention hall? Dibuat harganya miring. Anda mau buat acara pelatihan, acara suksesi, acara akad nikah, acara walimah, adakan di convention hall Masjid Baitur Rahman. Harga miring. Di tempat lain 100 juta, di sini hanya 99,999 juta saja. Maka orang pun buat acara orang suksesi organisasi sosial, tidak ada hubungan dengan Islam, dibuat mereka di convention hall. Pas setelah pembukaan kata sambutan ini segala macam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk suara azan itu ke dalam karena dia di sekitar masjid. Apa kata protokol panitia? Bapak Ibu sekalian, karena sudah kumandang azan, rasanya tidak etis kalau kita tidak ke masjid. Toh nanti pada akhirnya jenazah kita juga akan dibawa ke masjid. Maka marilah kita ke masjid. Yang tak mau ke masjid tak apa-apa, nanti jenazahnya akan campakkan ke laut. Tentu jamaah itu semuanya ngeri juga. Apalagi udah pasang-pasang cincin 3, 4 kan? Mohon maaf ya, udah pasangnya tersinggung. Beberapa jamaah yang mendengar kajian saya tersinggung, tak lama sudah hidup mati. Habis langsung mereka ke masjid. Jadi dakwah itu jangan dipahami hanya ceramah. Dakwah itu bukan tabligh akbar, tapi dengan membangun masjid. Kalaulah di satu kota ada masjid percontohan seperti ini, maka luar biasa. Maka ada orang menyebutnya dengan masjid, istilah masjid paripurna. Ini datang dari mana ini? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan saya dalilnya, mana di samping masjid ada tempat dagang. Dulu nabi-nabi itu tidak boleh jalan di pasar. Nabi-nabi itu hanya di soma, kuil, tempat beribadah. Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar. Makanya dia diejek orang-orang Yahudi. Apa ini? Nabi kok masuk pasar? Nabi itu mestinya di masjid aja. Nabi itu cuma beribadah aja. Kenapa? Nabi Muhammad tak sama dengan yang lain. Dia panglima perang. Dia jihad fisabilillah. Dia juga bisnis. Dia juga masuk ke dalam pasar. Hadis tentang Nabi masuk pasar sahih. Nabi melihat setumpukan makanan, di luarnya kering. Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, ya itu di dalam ada yang busuk basah. Dimasukkan Nabi tangannya ke dalam. Ya sahibat ma'am, penjual, kenapa ini yang luar kering di dalam ini basah? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau kena hujan, kenapa kau tipu pembeli, penipu? Pembeli nampaknya ini makanan kering bagus, padahal di dalam sudah basah kena air busuk. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terjadikah seperti ini? Ya, di luar nampak duku kering, di dalam duku busuk hitam hijau. Pakai kaca pula, kayak akuarium. Terbalik-balik dunia, tukang duku pakai akuarium, tukang ikan pakai plastik. Mohon maaf juga untuk melihat di sini. Dan kiri-kiri juga ceramah sekarang. Akhirnya itu dilaporkan asosiasi tukang duku Indonesia melaporkan air. Ini semua kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan umat ini jangan hanya terjebak pada ritual ibadah. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Setelah selesai sholat, jangan duduk-duduk, jangan nyantai-nyantai, keluar masjid, cari karunia Allah. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beda. Doa masuk masjid,
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi untuk keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena di luar masjid ada ruko, di luar masjid ada mall, di luar masjid ada klinik, di luar masjid ada rumah sakit, di luar masjid ada tempat bisnis, di luar masjid ada kafe, di luar masjid ada tempat mencari rezeki. Makanya selesai sholat itu dia tidak terlalu lama berzikir ya Allah, karena di tempat-tempat dagangnya itu pun dia juga berzikir. At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, dia akan bersama Nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang soleh. Sekarang banyak orang komplain khotib naik mimbar, kotak sedekah berjalan. Berapa kali jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, iya Pak, saya kurang setuju kalau ada kotak berjalan ketika khotib naik mimbar. Kenapa Pak? Bapak terganggu mendengar khutbah dengan lewatnya kotak itu? Tidak Pak Ustaz. Terus tidur saya terjaga. Mana ada orang terganggu khotib naik mimbar kotak lewat di depan dia? Saya sampai sekarang tak terganggu. Tapi kalau kau terganggu juga dengan lewatnya kotak, memang kadang terganggu. Banyak kali kotak. Kotak pertama pembangunan masjid, kotak kedua anak yatim, kotak ketiga fakir miskin, kotak empat du'afa, kotak mu'alaf. Ini kotak apa pawai taruh? Mengganggu, tak konsen. Apalagi ada sebagian orang kalau melihat kotak itu langsung tak normal, tak tentu. Lewat kotak sedekah, ada orang model itu, tapi tidak di Lok Sumawe. Lok Sumawe ini orangnya dermawan. Kalau tak dermawan orang Lok Sumawe takkan sebanyak ini AC di masjidnya. Hampir sudah diam ada AC. Ada AC lagi, cuma tidak semua hidup. Suara mikrofon mantap, bukan suara. Tempat-tempat lain kadang kalau saya ceramah pegang mikrofon, sini dan pasang macam-macam artis sudah saya. Habis waktu penggalangan dana, saya sangka udah ada ruko-ruko yang dibangun tadi, maka tak perlu lagi menggalang dana. Jadi judul lagunya ya dana, ya dana. Karena tiang-tiang di luar itu adalah untuk pembangunan. Ke depan masjid tidak lagi penggalangan dana, karena tiap bulan ada uang pemasukan dari klinik bersalin, dari klinik gigi, dari klinik. Kita doakan banyak yang sakit gigi supaya dia merawat. Kemudian ada ruko yang disewakan. Sebelum berdiri ruko-ruko, klinik-klinik, tower-tower, restoran-restoran, maka yang punya kesempatan masih mamin muslimin yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh. Coba tengok bunyi hadis yusbihu, setiap orang Islam yang bangun sholat subuh dikirim Allah 2 malaikat. Ini dia bangun dia sholat subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung datang 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma timun fiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Jadi kalau ada yang belum bersedekah, malaikat belum berdoa. Tapi kalau ada yang sudah bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma timun fiqan khalafa, berilah dia ganti. Sampai habis sholat subuh, sampai terbit matahari, sampai duha, tak juga dia bersedekah. Datang malaikat satu lagi. Apa kata malaikat? Allahumma timumsikan talafa, dia tak juga bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Saya tak ada ngajak sedekah, tak ada saya ajak, marilah bersedekah. Tak, saya cuma sampaikan hadisnya aja. Mau sedekah silakan, mau tak sedekah kalian tengok aja lah nanti. Allahumma anti munfiqan khalafa, orang ini bersedekah kasih ganti
kira-kira kalau malaikat yang berdoa, mungkinkah doa itu ditolak Allah? Tidak, malaikat tak berdosa. Begitu juga dengan doa yang satu lagi tadi. Allahumma ati mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Apa tak binasa? Duit banyak, anak sakau. Duit banyak, tanah digarap orang. Duit banyak, bukan cuma duit yang hilang. Pergi ke masjid, helm hilang, sendal hilang, sepatu hilang. Maka untuk menolak bala ini tak lain tak bukan adalah apa pula sholawat. Sholawat penting, sodakoh. Orang-orang mati itu Bapak Ibu, orang mati. Kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, hei mayat, hei jenazah, mau kalian hidup lagi? Kata jenazah itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, tambahlah umur kami qarib, sekejap saja, semenit saja, sedetik saja. Mau minta hidup sedetik, mau minta hidup sedetik. Kalau kau kasih kau hidup sedetik, kau mau buat apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Tak ada orang mati itu waktu ditanya, kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Aku mau mencaleg. Tak ada. Kalau ku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Aku mau jadi pejabat. Tak ada. Lalu apa kata dia? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Dikaji oleh ahli tafsir, kenapa orang mati itu mau bersedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Setelah kiamat baru nampaknya balasannya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang haji mabrur balasannya surga. Tapi orang yang bersedekah sudah nampak balasannya sebelum hari kiamat, sebelum masuk surga. Sudah nampaknya balasan sedekahnya ketika dia di alam kubur. Biasanya saya kalau udah cerita sedekah itu keluar kotak-kotak sedekah. Bedanya di Masjid Baitur Rahman ini, rupanya orang Lok Sumawe sedekah tidak pakai kotak, langsung transfer ke rekening bank nomor berikut ini. Mana nomor rekeningnya? Ada ditulis. Buatkan aplikasi rekening bank Masjid Baitur Rahman Lok Sumawe, sehingga orang masyarakat tinggal nomor rekening Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia, enter langsung. Begitu selesai enter, menangislah dia. Kenapa kau menangis? Terkena almarhumah emak ya, terkena almarhum ayah ya. Bukan Ustaz. Terus banyak kali nol. Rupanya mau mentransfer 100.000 terpicit 6. Menangis, mau minta ke pengurus malu. Kau bangun rumah 1 miliar, beli mobil 500 juta, menyekolahkan anak sampai ke Amerika, tiba-tiba terpicit 6 nol sejuta ke Masjid Baitur Rahman, kau menyesal. Padahal di akhirat nanti yang 1 juta salah kirim itulah yang menolong engkau di hadapan Allah SWT. Betul? Kita doakan banyak yang salah kirim. Tapi dia dimuliakan Allah SWT. Ustaz Somad ini cuma pandai nyuruh orang sedekah aja, dia pun ternyata tak bersedekah. Saya pakai sarung, tak bawa dompet. Saya dah juga bawa duit. Masukkan Pak. Bapak masukkan aja, pahala itu tak untuk saya. Kalau ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Islam itu ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya wasiat, ada namanya hibah, ada namanya ghanimah. 7 pintu
7-7-nya kita isi. Alhamdulillah, saya setelah mendengar ceramah Pak Ustadz tersentuh hati saya. Terus gimana Pak Haji? Maka ruko yang ada di seberang masjid saya wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman. Amin. Masjid mana Pak Haji? Masjid Baitur Rahman lah. Rukonya di mana? Di sebelah selatan. Oh, ruko siapa Pak? Saya itu nggak tahu ruko siapa. Mana bisa mewakafkan ruko orang? Syarat wakaf itu milkun tam, kepemilikan penuh. Tapi kalau bentuknya wasiat, pengurus masjid jangan bangga dulu. Alhamdulillah setelah mendengar tausiah Ustaz subuh kemarin di Masjid Baitur Rahman, datanglah jamaah kita. Dia itu kemarin sakit Pak Ustaz, baru aja sehat. Lalu kemudian kata dia, aku wasiatkan ruko yang ada di seberang jalan Baitur Rahman, ku wasiatkan untuk masjid. Jangan senang dulu, karena wasiat itu artinya berpindah tangan kalau sudah mati. Oh gitu dia wasiatkan, tak mati-mati. Pengurus pun susahlah mendengar berita. Apa kabar Pak Haji? Tanya istri. Sehat Pak. Apa yang kita dapat? Ini kan itu beda wasiat sama hibah. Tapi kalau hibah, itu ruko yang ada di seberang, aku hibahkan, langsung beralih pindah tangan, bawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN. Lalu kemudian dirobahlah. Saya sudah ke kantor Kanwil BPN, kata Pak Kanwil BPN, ada skala prioritas untuk wakaf 2. Yang pertama, tidak nunggu ngantri. Kalau Masjid Baitur Rahman mau mengurus tanah wakaf, pengurusan suratnya tidak pakai nomor antrian, langsung masuk ke depan. Yang kedua, pengurusannya gratis. Dulu saya ceramah lah di masjid raya paling tua di kota Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil. Pas sedang ceramah malam habis isya, datanglah beberapa orang. Bapak dari mana? Kami dari kantor Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Ada apa Bapak malam-malam datang ramai-ramai? Malam ini adalah ulang tahun BPN, maka semua pegawai BPN saya ajak ke masjid Pak Ustaz. Saya mau kasih tahu kepada pegawai, merayakan ulang tahun bukan dengan nyanyi-nyanyi, bukan dengan musik-musik, bukan dengan ketawa, tapi kita isi dengan pengajian. Mantap nih Pak Kanwil. Iya. Bapak dari mana? Saya dari Aceh Pak Ustaz. Begitu rupanya orang Aceh ulang tahun. Bawa ke pengajian. Udah lama, udah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Sekarang tadi mana Bapak itu, tapi kenangan itu berkesan ke saya. Kenapa? Dibawanya pegawai-pegawai pertanahan. Begitu dibawanya, dia kasih tahu di pegawai, oh saya gas lah cerita tanah. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, menjadi pegawai BPN mengurus tanah, akan mati ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Wow, saya gitu. Saya paling pantang kalau dikasih tahu. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau ada jabatan, ada kekuasaan, dipakailah menolong. Diingat orang kita sampai mati. Nama mungkin tak ingat, tapi kenangan bagaimana dia memakai kekuasaannya itu, membawa anak-anak buahnya, mengingatkan. Sejak itu apa kata dia? Malam itu sebelum instruksi negara tentang gratis urus, Bapak Ibu pengurus masjid sekota Pekanbaru, siapa saja yang mau mengurus tanah masjidnya gratis. Sekarang inilah baru ada aturan gratis. Ini nampaknya lampu sudah dimatikan karena listrik mahal, masjid tak sanggup lagi. Yang mana dia udah Ustaz Muhammad mungkin merasakan masjid ini hebat. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, wakaf sedekah infak Jumatnya saja 20 juta, bayangkan. 20 juta
Saya tadi tausiah kan jam 6, berarti selesainya jam 7, artinya waktu belum habis lagi. Saya di mana-mana kan 60 menit sesuai yang tertulis di botol Ainikwa. Minumlah Ainikwa, produk umat Islam, membangkitkan ekonomi umat. Itu bangga saya kalau bicara di Aceh. Minumnya produk umat, masjidnya 1 Jumat 20 juta, banknya bank syariah. Tenang di Aceh, cuman tantangannya tidak begitu kuat. Ustadz-ustadz kalau ceramah cuman di Aceh, itu masuk surganya ya kaki 5 lah. Karena tantangannya tak kuat. Apalah tantangan berdakwah di Aceh? Mau minum, produknya punya umat Islam. Keluar dibantu oleh kanun syariah, perempuan tak boleh keluar tak pakai hijab, diatur oleh undang-undang syariah. Tentang masalah bank konvensional sudah disyariahkan, jadi tak ada beban. Itu maka saya kurangi jadwal kajian. Tapi kalau tempat lain saya bicara tentang berpindah dari konvensional ke syariah. Mari pakai produk umat Islam, jangan lagi beli ini. Belum tentu dia kalau untung dia bantu umat Islam, belum tentu dia akan menolong agama Allah. Maka orang pun menyumpah saya, maki-maki, sumpah bagus, makin cepat saya masuk surga. Emang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang Aceh itu keberuntungan. Kenapa? Karena semuanya serba syariah. Tapi menjadi orang Aceh juga tanggung jawabnya besar. Kalau ada orang Aceh yang tidak bersyariah, itulah yang paling pertama masuk neraka jahanam. Karena dia sudah dibesarkan di negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada pula saya dikasih stiker. Apa bacaannya? Gerakan Pemuda Subuh GPS Lok Semawe. Kenapa mesti anak muda? Kenapa tak dibuat gerakan atu-atu ke masjid? Kan mantap tuh kalau mereka buat gerakan kan? Gas, oh bukan GPS, gas. Gerakan atu-atu subuh. Iya kan? Karena orang tua tidak perlu lagi diajak ke masjid. Orang tua tak perlu lagi dihimbau, diceramahi ke masjid. Karena memang sudah yang lahan tinggal berapa jengkal aja lagi. Tapi anak muda yang hawa nafsunya bergelora, pacaran, yang lain sibuk ngafe sampai jam 2, jam 3 malam, cekakak cekiki, tidur, bangun jam 9 sesuka hati dia. Tapi ada anak muda yang mau ke masjid, sab'atun 7 golongan, yudhilluhumullah, dinaungi Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah memberikan naungan. Siapa itu? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Coba tengok di pintu, anak-anak muda. Lagi anak kecil, cobalah pandang bapak kiri kanan depan belakang. Anak-anak muda. Siapa ini yang membawa kamera menyuting Abdul Somad di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang bertiang. Belum lagi yang tak ada tiang aja kita. Sampai jangan ganti gini. Tapi dia letakkan di sini. Anak-anak muda yang berkreasi, video itu nanti dipotongnya, lalu kemudian dia kasih thumbnail, dia kasih gambar, lalu dia share, menarik. Yang dia inginkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Banyak juga kan orang-orang ini kalau ada anak-anak muda, anak-anak kecil ke masjid, diusir lah. Anak-anak muda duduk di samping. Mestinya kita buatkan khusus wifi gratis masjid untuk menarik anak-anak muda sebagai manisan-manisannya. Anak-anak muda silakan datang ke masjid, wifi gratis hanya sejam sebelum azan. Ini kalau azannya jam 12.30, wifi gratis jam 11.30. Untuk tahu passwordnya, wudhu dulu. Memancing mereka ke masjid supaya ada bunga-bunganya, supaya ada manisan
manis saja. Di mana ada gula, di situ ada semua. Anak muda ini mesti kita selamatkan. Ini kadang-kadang kalau orang mengatakan anak muda, anak biru bisa ribut aja di masjid. Kalau di masjid masih ada anak kecil, di masjid masih ada anak lari-lari, berbahagialah. Masjid Baitur Rahman Loksmami tahun 2050 masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu yang tinggal Allah, tadi azan itu kan semangat kita dengar. As-salatu khairum minan naum. Ini kadang membaca as-salatu khairum minan naum. Mikrofon rusak. Tapi kunci dari segalanya, bisnisnya, anak mudanya, mallnya, sewa rukonya, wakafnya, itu dibangun dengan ilmu pengetahuan. Makanya ayat yang pertama turun adalah bukan solu salatlah, tidak, subuh puasalah, tidak, tapi iqra, bacalah. Dengan membaca, dengan punya pengetahuan, berubah mindset, main otak, settingan, susunan otak kita berubah tentang kehidupan. Maka di sini dibangun namanya Markaz As-Saqafi. Markaz artinya center, pusat. Saqafi artinya ilmu pengetahuan peradaban Islam. Maka di sini dibangun Markaz As-Saqafi. Dan direkturnya senior saya, kakak kelas saya, di atas saya waktu di Al-Azhar Mesir, Al-Mukarram Dr. Damanhur. Wah ini, jadi yang di bawah ini senior saya semua nih. Tengku Fadil Rahmi senior saya 2 tahun, Tengku Damanhur senior saya. Inilah kesempatan saya bicara di atas senior saya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ada juga adik-adik saya dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Nah itu semua kami berkolaborasi. Jadi yang membawa saya ke Aceh ini mereka. Lalu mereka ada adik mereka namanya Abdul Somad. Mereka bawa saya ke Aceh berkeliling. Tadi malam ditanya sama Pak Kapolres sama Pak Danrem. Pak Danrem apa Pak Dandim? Pak Dandim. Ustadz berapa kali sudah ke Aceh? Saya lebih banyak ceramah di Aceh daripada di Riau, Pak. Nah, itulah hitungnya. Sampai di akhir tahun awal 2019, 43 titik saya ceramah. Dari mulai yang naik mobil sampai naik helikopter. Saking banyaknya saya ceramah ke Aceh. Dari mulai yang naik mobil biasa sampai naik BL UAS. BL-nya ya. Itulah mereka menghormati. Dan topi-topi, sama baju-baju, sama plakat-plakat, sama rencong-rencong, ada saya buatkan satu lemari khusus. Dari mulai baju-baju, topi-topi, plakat-plakat, rencong-rencong Aceh. Ditengok sama tamu, kok mau perang atau mau apa ini? Saking gak seringnya saya ke Aceh. Jadi ke Aceh adalah membangkitkan nostalgia selalu tentang bagaimana peradaban Islam. Ini sahabat saya sedang ada nih di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Tadi malam WA saya, Ustaz Somad, besok saya akan pergi ziarah ke makam Malikul Saleh. Kata dia. Dalam hati saya, aku udah lama nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi thaqafah peradaban Islam supaya anak-anak kita tahu bahwa kita ini ketika Belanda datang, kita bukan makhluk yang tinggal di pokok kayu. Belanda datang, Inggris datang. Pernah Inggris itu mengutus namanya Jefferson dari kepulauan Pulau Pinang di Malaysia. Ketika Malaysia dijajah Inggris, diutusnya salah satu seorang Jefferson untuk menelusuri Pulau Sumatera. Naik dia ke pantai-pantai itu melihat bagaimana peradaban Islam. Kata dia, Islam sudah hebat di Pulau Sumatera.
Justru dulu orang Belanda itu ketika datang kemari, mereka takut mau menyebarkan keyakinannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang di Pulau Sumatera, dari mulai Aceh sampai Lampung, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kalimantan, mereka sudah beragama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Lalu peradaban apa lagi yang mau kalian sebarkan? Kalian bukan menyebarkan peradaban, tapi menghancurkan peradaban yang ada. 1297 1297 bukan nomor rekening yang tadi. 1297 adalah angka di batu nisan Malikul Saleh. Meninggal 1297. 1977 lahir Abu Somad. 1297 ketika yang lain masih menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah hantu, justru Aceh sudah melewati puncak keemasan. 1297 habis Malikus Saleh, datang anaknya Malikus Zohir. Di masa Malikus Zohir lah datang seorang petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Dalam kitabnya dia sebut Samudra, yang dia maksud Samudra adalah Sumatera. Aku melihat rajanya pakai jubah, ahli fikihnya pakai jubah, mereka naik gajah. Rupanya waktu itu raja-raja, ulama-ulama waktu itu naik gajah, sambut, makan, meriah sambutan masyarakat. Ini mesti kita ceritakan ke anak-anak kita. Tapi anak-anak yang usia itu tidak bisa diceramahi. Lalu bagaimana? Markas Saqafah menceritakannya dalam bentuk makalah buku. Anak-anak muda membuatnya dalam bentuk film animasi. Saksikan, tonton beramai-ramai film animasi kedatangan Ibnu Battuta ke Nangro Aceh Darussalam pada abad ke-13 Hijrah. Tonton di bioskop-bioskop terdekat. Nonton bareng bersama UAS. Itu kreativitas anak muda melalui Markas Saqafah Islamiyah dari Masjid Baitur Rahman, sesuai dengan usia masing-masing. Yang tua-tua penceramah, yang seminar di kampus, yang anak muda pakai film animasi. Anak muda itu kalau dipakai anak-anak itu kayak animasi, semangat dia. Gak bisa anak-anak kita ajak sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, sholat habis. Anak-anak itu tidak bisa kita ajak pakai sholat. Tontonkan aja film animasi. Kau sholat, tengok filmnya. Imamnya Batman, imamnya Superman, muazzinnya Naruto. Itu mah yang di belakang yang pakai jilbab kok hitam, itu mukenanya, itu Catwoman. Itu yang mukenanya merah macam bendera Amerika, itu Wonder Woman. Semuanya udah bersyahadat, udah bersunat orang juga. Itu menyampaikan dakwah itu, jangan pakai dakwah bahasa kita. Masuk jam 7, 60 menit kita bersama. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun peradaban Islam berawal dari masjid. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma dafa'na al-wala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina wal-suyuf al-mukhtalifata wal-syada'ida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkanlah negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agama dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Anak-anak muda kami jadikan anak-anak muda yang soleh dan solehah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran,
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tasfa', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah mewahid sufufana, satukan saf kami untuk membangun peradaban Islam. Allah maj'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami, anak cucu kami, orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa membangun masjid, membangun rumah Quran, membangun rumah fakir miskin, membangun pendidikan Islam yang gratis, untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya